Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, balik lagi bersama channel Tekno Gadget Official. So, di video kali ini saya akan review kembali config terbaru dari Geekem LNC 8.4, yaitu config Apexel 2. Di sini saya akan review menggunakan HP Poco X3 NFC, dan kalian wajib simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra confignya. Dan passwordnya itu sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell. Akan muncul di pertengahan atau akhir video. Oke baiklah, sebelum kita review jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita review confignya. Let's go. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera, dan ini dia rinciannya. HDR disempurnakan dan rasio di 16:9. Langsung saja kita coba di objek seperti ini. Baik, kita shoot. Oke, nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasilnya. Wow, bener-bener keren banget cuy. Hasilnya itu bener-bener cerah dan detail banget. Untuk ketajamannya di sini juga tidak terlalu over, dan HDR yang dihasilkan di sini bener-bener keras banget ya cuy. Dan untuk exposure-nya pun tidak terlalu berlebihan banget. Oke, sekarang kita coba di objek selanjutnya. Let's go. Oke, masih di mode kamera namun kita aktifkan mode Leica-nya seperti ini, dan langsung saja kita shoot di tempat yang sama namun dengan angle yang berbeda, sedikit bergeser, dan langsung saja kita shoot. Oke baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, bagaimana hasilnya? Dan ini dia hasil ketika Leica aktif. Ketajamannya meningkat dan exposure-nya juga bertambah ya cuy. Berbeda dengan Leica non-aktif tadi, sedikit kalem untuk tone-nya. Dan ini dia Leica non-aktif, dan ini dia Leica aktif. Oke, kurang lebih seperti itu perbedaannya. Ketika Leica non-aktif, dia exposure-nya sedikit cenderung agak kalem ya, tidak terlalu over atau tidak terlalu cerah, dan detailnya pun tidak terlalu berlebihan. Namun ketika Leica aktif, detail yang didapatkan itu bener-bener lebih luas dan HDR-nya itu bener-bener rata ya cuy. Berbeda dengan Leica non-aktif yang di sudut-sudutnya sedikit agak buram. Oke, sekarang kita coba lagi. Namun kali ini kita main di kamera ultra wide-nya, dan Leica kita nonaktifkan terlebih dahulu, dan langsung saja kita coba di objek seperti ini. Oke, 1 2 3. Oke, nice. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai, sangat cepat, dan ini dia hasilnya. Nah, kontrasnya di sini tidak terlalu nendang dan exposure-nya pun tidak begitu over ya, atau tidak begitu cerah banget. Ini ketika Leica nonaktif. Detail foto yang didapat cukup oke di kamera ultrawide ini, tajam dan jernih untuk kualitas gambar yang dihasilkan. Oke, sekarang kita coba di Leica aktif seperti apa hasilnya. Oke, sekarang kita coba Leica kita aktifkan, dan langsung saja kita coba di objek yang seperti tadi, dan ini dia rinciannya masih sama ya. Oke, seperti ini, sedikit bergeser, langsung saja kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, sangat cepat proses HDR-nya, dan ini dia hasilnya. Nice, hasil di Leica aktif ini benar-benar perfect banget. Exposure yang dihasilkan sedikit meningkat dan warnanya pun sedikit naik ya. Untuk detail fotonya lebih luas, dan HDR-nya ini benar-benar tajam banget di Leica aktif. Dari sudut-sudut fotonya itu benar-benar detail banget hasil foto yang didapatkan, dan kualitas gambarnya pun cukup jernih. So, sekarang kita coba di mode potretnya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret, dan langsung saja kita shoot random seperti ini. Langsung saja kita fokuskan terlebih dahulu dan kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai, dan ini dia hasilnya. Nice banget. Untuk bokeh yang dihasilkan di sini benar-benar smooth, dan dua objek sekaligus tertangkap dengan baik, dan untuk skin tone kulit manusianya sangat aman, normal, dan untuk kontras yang dihasilkan pun di sini tidak berlebihan sama sekali. Detail fotonya mantap dan gambarnya jernih. Oke, sekarang kita coba lagi. Kali ini kita main satu objek saja. Oke, seperti ini kita fokuskan dan langsung saja kita shoot.
Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Di sini auto night shade kita nonaktif ya cuy. Baik, dan ini dia hasilnya. Oke, untuk bokehnya masih konsisten, exposure-nya pun tidak terlalu lebay dan tidak terlalu cerah. Detail fotonya juga tajam banget. Dan untuk skin tone kulit manusianya sekali lagi di sini sangat aman ya, natural banget. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. So, sekarang kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Oke, let's go. Oke cuy, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah HP yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Caranya kalian bisa cek menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, anggap saja kalian sudah mendownloadnya ya. Dan langsung saja di sini kita buka dan langsung saja di sini kalian klik start. Maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini berarti kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif dan HP kalian itu sudah bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 API di HP kalian itu belum aktif dan HP kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke, baiklah, jika kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja aplikasi Gcam dan config-nya di deskripsi video ini. Di sana sudah saya letakkan untuk linknya ya, tinggal kalian klik saja. Maka kalian nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini untuk aplikasi Gcam-nya dan langsung saja kalian scroll ke bawah dan langsung saja kalian download. Yang paling atas ya, kalian download. Kalian klik, nanti otomatis akan mengunduh. Dan jika sudah selesai kalian download aplikasi Gcam-nya, langsung saja kalian lakukan penginstalan seperti biasa. Oke, di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung buka saja aplikasi Gcam-nya. Ini dia, kita masuk seperti ini. Dan di sini biasanya aplikasi yang baru diinstal itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya cuy. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian tekan, lalu izinkan. Oke, setelah itu kalian tekan done. Dan langkah selanjutnya kalian wajib masuk ke menu settingan terlebih dahulu untuk membuat folder config-nya. Dengan cara kalian tinggal gesek saja ke bawah seperti ini, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini ya cuy. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Nah, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya. Dan langkah selanjutnya kita tinggal mengekstrak config-nya dengan menggunakan aplikasi CR-Zipper yang seperti ini ya cuy. Usahakan untuk pengekstrakan kalian wajib menggunakan aplikasi CR-Zipper ini. Jangan menggunakan file manager bawaan, nanti akan gagal saat pengekstrakan config-nya. Oke, baiklah, sekarang langsung saja kita masuk ke aplikasi CR-Zipper-nya. Oke, dan ini dia config-nya. Langsung saja kalian ekstrak seperti ini, kalian tekan lalu pilih ekstrak di sini. Lalu tinggal kalian masukkan saja password yang ada di dalam video ini. Lalu jika sudah kalian masukkan passwordnya, kalian tinggal tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi dua config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan HP kalian masing-masing. Jika hardware support level di HP kalian itu level full, kalian pakai format yang JPG. Namun apabila level 3, kalian pakai format yang YUP. Baiklah, sekarang kita pindahkan kedua file config ini dengan cara kita tandai satu persatu seperti ini. Lalu tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 ini. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk ke aplikasi Gcam-nya untuk memasang config-nya. Dan di sini untuk memasang config-nya sangat gampang sekali, kalian tinggal tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini. Oke, seperti ini, dan langsung saja kalian pilih config-nya sesuai dengan hardware support level di HP kalian masing-masing. Dan ini dia untuk config-nya Apexel 2 YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan import.
Oke, baik, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kalian review sendiri di HP kalian masing-masing. So, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.